selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Dapat kabar duka cita ya hari ini pagi ini tadi Pak Rimonarto katanya meninggal dunia. Eh, kita kita berikan doa ya, Al-Fatihah begitu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Eh, jadi informasinya tadi pagi Pak Ari meninggal ya dari cucunya. Mungkin ada beberapa kegiatan perkuliahan hari ini sedikit terganggu begitu, terutama tugas yang akan dilakukan, masuk nanti dilihat nanti pengganti pengajarnya ya. Mungkin di antara himpunan ada yang berhadir ya, dan seterusnya silakan berkoordinasi dengan jurusan. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Mohon maaf minggu kemarin tertunda. Di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan yaitu konvolusi ya. Jadi apa sih konvolusi? Kita sudah mempelajari sinyal ya, beragam beragam operasi sinyal ya, operasi operasi sinyal. Nah ini operasi sinyal yang paling penting pada sistem digital signal processing adalah konvolusi, gitu ya, konvolusi. Kenapa konvolusi itu penting? Karena kita kemarin sudah ya delay gitu kan, delay, kemudian kompresi gitu kan, eh, kemudian ekstraksi gitu kan, ekstraksi, kemudian kita juga sudah menggunakan amplifier ya, amplifikasi dan seterusnya. Nah, di konvolusi ini kita melibatkan semua sistem gitu ya, semua sistem dalam artian apa? Dalam artian sistemnya itu diketahui gitu ya. Jadi eh, kita telah mempelajari XN, kemudian YN dan HN. Nah, sekarang konvolusi sistem ini biasanya digunakan untuk apa sih aplikasinya? Nah, pada sistem digital dia biasa digunakan untuk apa? Untuk filter ya, kan filter blur gitu kan, blur, kemudian paper gitu kan, salt and pepper gitu kan, salt and pepper, garam dan merica ya. Jadi kalau ada gambar begitu kan, ada gambar yang blur, ada yang gambar yang dot begini ya, ini adalah noise ya, noise, salt and pepper, dan seterusnya. Nanti ada juga filter yang berbasis IR gitu kan, ada berbasis juga FIR gitu kan. Nah, dari sini ini basis utamanya adalah konvolusi gitu ya. Kenapa dia konvolusi? Apa sih sebenarnya konvolusi gitu ya? Konvolusi sebenarnya adalah perkalian yang disertai pergeseran gitu ya. Jadi ketika ada sebuah sinyal input ini discrete ya, sinyalnya discrete begitu kan, misalkan sinyalnya satu gitu kan, ini seperti ini satu dua satu begitu ya. Nah ini adalah XN begitu kan. Nah HN-nya juga diketahui, misalkan sinyalnya seperti ini gitu kan. Nah ini adalah sinyal HN, ini adalah sistemnya begitu kan. Nah YN-nya seperti apa begitu ya, seperti itu ya. Ini yang dicarinya menggunakan konvolusi tentu saja begitu kan. Jadi konvolusi berguna untuk filter ya, filter. Jadi cara yang paling gampang untuk mengkonvolusi adalah yaitu berguna untuk filter. Tuh. Nah, bagaimana cara konvolusi? Nah, itu akan kita jelaskan hari ini. Kan isinya apa sih sebenarnya konvolusi gitu kan. Jadi perkalian yang disertai pergeseran gitu. Jadi kita coba
uraikan ya, begitu ya. Jadi dia itu memiliki output biasanya. Pak, nanti didapatkan output dari siapa? Dari input diketahui, dari apa? Dari sistem diketahui, gitu ya. Jadi ini diketahui dua sistem ini discrete ya, dua-duanya discrete, yang akan menghasilkan apa? Yang akan menghasilkan output begitu. Oke, contoh. Nah, contoh ya. Ini contohnya adalah apa? Ini jika hasilnya adalah seperti ini pusing bacanya ya, pusing bacanya. Jadi output adalah HN dikalikan lihat ya, maka dia adalah jumlah dari tah hingga gitu kan, ke XN, do N dikali N, K, dan seterusnya. Nah, paling gampang yang pertama adalah menggunakan grafikal gitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakan grafikalnya gitu. Sebagai contoh seperti ini. Oke, sebelum memulai perhitungan konvolusi gitu ya. Jadi ada representasi sinyal. Representasi sinyal. Jadi yang pertama, nah dia ngasih tahu tuh apa? Yang pertama adalah representasi sinyal bentuknya seperti ini, fungsional bentuknya. Jadi kalau digambarkan eh, bentuknya ya seperti ini, XN gitu kan. Jadi pada saat berapa? Pada saat N saat 1 dan 3 gitu ya. Jadi kalau kita bikin fungsi XN gitu kan, ini kurungnya harusnya ini ya, 10 ya, gitu ya. Nah, pada saat N-nya 1, ya perhatikan ya, pada saat N-nya 1, dia bernilai 1. Pada saat N-nya 2, dia bernilai 4. Pada saat N-nya 3, dia bernilai 1. Dan elsewhere, yang lainnya bernilai. Nah, dia angka pertama biasa di apa? Biasa diindikasikan dengan simbol panah seperti simbol panah ke atas. Berarti ini ada angka pada saat titik 0. Oke. Nah, ini adalah angka pada saat titik 0. Ini dia fungsional representasi. Ya, pertama. Yang kedua adalah tabular. Nah, bisa juga menggunakan tabular. Tahu tabular, dibikin tabel ya. Dibuat tabel pada saat N-nya 0, pada saat N-nya 1, N1, dan seterusnya. Angkanya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sequence representasi, gitu kan? Yaitu dibikin seperti ini. Jadi si nilainya dibikin 0, 1, dan seterusnya. Yang kita kenal selama ini, yang kita kenal sebenarnya nomor 4, gitu ya, yaitu dibikin grafikal, gitu ya. Di mana pada saat berapa? Pada saat 0 bernilai 0, gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini nolnya di sini ya. Juga 0. Pada saat 0 bernilai 0, pada saat 1 bernilai 1, pada saat 2 bernilai 4, gitu kan. Pada saat 3 bernilai 1, sisanya 0. Gitu kan, 1, 2, 3. Nah, yang kita kenal selama ini bentuknya seperti ini. Ini adalah representasi berbentuk grafikal. Jadi, bilangan diskrit ini bisa ditunjukkan dalam bentuk fungsional, tabular, sequence, dan grafikal. Yang paling mudah yang mana? Gitu kan? Yang paling kelihatan yang grafikal. Oh, bentuknya seperti ini. Tapi yang paling sederhana adalah yang sequence karena tinggal seperti nyusun angka yang berurutan saja. Gitu kan? Cukup kasih panah. Gitu, seperti itu. Oke, begitu. Itu dia representasi dari data sinyal diskrit. Gitu ya. Kemudian, dia kalau ada contohnya, contoh yang lain gitu kan. Nah, ini pun sama gitu ya. Kalau saya tadi sudah dicontohkan ya. Ini misalkan example ya. Tampilkan dalam bentuk sequence gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk sequence ya kita bisa langsung extend gitu kan, sama dengan buka kurung, kurungnya seperti ini 0,9 gitu ya.
kemudian minus 0,8 gitu ya, atau di internasional titik biasanya, koma 0,7, koma 1,5, koma 2, 1,7, koma 1 gitu ya, koma 0,7, dan kemudian minus 0,8, dan terakhir adalah 1,2 kurung. Kasih panahnya di mana? Di sini kan ada tanda panahnya, di angka 0, maka di angka 2, maka panahnya di sini. Nah, itu dia. Biar saya kasih warna, ini dia cara bikin apa? Cara bikin sebuah sinyal dibentuk secara sekuen. Ya, nah, di sini panahnya dia. Oke, selama ini kan kita pakai cara grafikal ya, grafikal. Nah, kalau ini cara sekuen. Sosial ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita sudah memahami bagaimana cara menggambarkan, merepresentasikan gitu kan sinyal dalam bentuk sekuensial. Masuk ke dalam konvolusi ya. Konvolusi jumlah gitu ya. Nah, ini lambangnya seperti ini, konvolusi, lambangnya adalah tanda bintang. Dia itu kali, makanya ini saya perhatikan ya, ini kali perkalian, tapi ada juga pergeseran. Oke, seperti itu. Oke, oke, lanjut. Nah, sebagai contoh, nah ini kita langsung contoh aja ya. Diketahui, misalkan ya soal ada penjelasannya. Nah, diketahui apa? Ini dia. Diketahui sebuah sinyal 1221 sini ya. Diketahui sebuah sinyal impuls respon gitu kan. Nah, ini dia. Diketahui sebuah sinyal HN. Nah, jadi kita gambarkan ya, jadi HN. Nah, ini dia. Kita punya HN nih. Kita juga punya siapa? Ini materi hari ini ya, yang paling penting ini. Nah, ini YN. Gitu ya, seperti itu. Jadi apa? Jadi dia bentuknya adalah sekuensial gitu ya. Perhatikan HN kalau saya gambarkan jadinya berapa? 1 sini, 2 titik 0 ya. 1 dan minus 1. Ini adalah si HN. Itu kan titik 0-nya. Oke. Kemudian apa? Kalau XN-nya adalah ini dia HN ya. Oh, sudah ada di bawah nih. Oke, HN adalah di minus 1 nilainya. 1 di 0 nilainya 2, di 1 dan XN, nah ini sebenarnya XN ya, di min 1, 0 ya, nah dia mulai ada nilainya seperti ini. Nah, bagaimana jika sinyal ini dimasukkan ke dalam sinyal ini? Kan begitu ya, seperti itu. YN-nya kayak bagaimana? Begitu, seperti itu. Ingat rumusnya, ya, ini dia, perhatikan, XN, kan rumus aslinya apa? YN sama dengan apa? XN, gitu ya. Oke, dikonvolusi langsung ya tadi ya. XN dikonvolusi pakai tanda bintang seperti ini, AN. Oke, nah ini dikonvolusi. Luarannya seperti apa gitu ya. Nah, makanya ada 3 tahapan yang harus dikerjakan untuk mempermudah. Oke, gitu ya. Yang pertama adalah dibalik, gitu kan, di folding atau dibalik. Siapa yang dibalik? Itu H dibalik. Tahapan pertama adalah folding. Ini ya urutan konvolusi ya. Dulu dulu.
urutan konvolusi. Yang pertama adalah apa? Folding. Folding apa? Folding itu dibalik sinyal. Siapa yang dibalik? HN. Oke. Oke. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah di shifting. Folding, shifting, itu kan? Geser. Yang ketiga adalah kali. Yang keempat adalah jumlah. Oke. Oke. Gitu kan? Nah, yang pertama adalah folding. Yang di folding siapa? HN gitu kan. Perhatikan, ini kan di angka 2 nih, ya. Nah, maka sekarang dia jadi minus 2 nilainya. Jadi di mirror ya, di mirror. Nah, di mirror eh, maka apa? Maka jadinya seperti ini. H min N. Oke, gitu ya, seperti itu. Kemudian apa? Kemudian habis itu dikalikan, multiply. Oke, dibalik nilai HN-nya. HN-nya diperhatikan. HN-nya tadinya di sini minus 1 nilainya 1. Maka di sini jadinya adalah 1. Yang tadinya minus jadi plus, yang tadinya plus jadi minus. Sumbu ininya ya, sumbu X-nya ya. Nah, begitupun sebelah sini, 1 jadi 1. Angka dan 2 tetap di sini 2. Nah, itu ya, seperti itu. Ini A min N, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Itu rule-nya ya, itu peraturan konvolusi seperti itu. Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah. Nanti saya ajarkan di bagian akhir. Apa? Cuma saya harus kasih tahu cara aslinya seperti ini. Jadi semua sinyal kalau di konvolusi harus seperti ini. Ini 0, ini min 1, ini 1, 1, 1, ini 2. Kemudian di angka 2 adalah berapa? Minus 1. Nah, ini dibalik, dicerminkan terhadap folding atau cermin terhadap sumbu Y. Nah, begitu. HN jadi H min N. Itu ya. Oke, habis itu dikali. Geser pertama adalah geser 0, gitu kan. Gesernya 0. Habis itu dikali. Kali siapa? Ya kali dengan XN-nya, gitu kan. Yang siapa? Yang memiliki sisi yang sama. Oke, di sini saat minus 2, gitu kan. Kita tandain aja deh. A, ini B, ini C, ini D, E. Oke, di sini ada A, A, B, C, D, E, F, G. Nah, A, ini A kali A, nggak ada ya di sini ya. A kali A, hasilnya minus 1 kali 0, nilainya ya. Berarti saat min A adalah nilainya 0. 0. Oke, B, itu kan 1 kali 0. Nah, tetap 0 ya. A, min B. Saat 0, 2 kali berapa? 2 kali 1, nilainya tetap 2. Ya. Kemudian pada saat 1, nilainya berapa? 1 kali, ya, 1 kali 2, nilainya 2. Oke, pada saat E, titik E ya, sini ya, ini E, berapa ini? 2 kali 3, maaf, 0 kali 3, hasilnya 0, ini 0, dan terusnya 0. Maka ini adalah hasil perkalian. Habis itu siapa? Habis itu dijumlah, begitu kan? Dijumlah hasilnya berapa? Berarti pada saat titik 0 hasilnya adalah angka 4. Jumlahin aja ini. 4. Oke, kita baru menghitung satu sinyal, begitu ya. Jadi memang operasinya nggak rumit sebenarnya. Karena angkanya jelas begitu ya, 1, 2. Cuma caranya harus detail, begitu. Caranya harus detail. Karena dia bilangannya adalah bilangan diskrit, gitu. Kemudian yang selanjutnya, geser lagi. Siapa yang digeser? Si H. Pertama ini gesernya 0.
H geser, gitu kan. Nah, tadi kan, sebentar, saya skip dulu, ya. Oke, copy ya. Ambil yang ini, ya, copy. Slide-nya nggak banyak cuma ya. Ya, bukan. Oke, habis itu siapa? Habis itu yang H-nya digeser, ya. H-nya digeser, digeser sekali. H-nya digeser, geser sekali. Coba perhatikan. Ini kan tadinya di angka berapa? Di angka minus minus 2 ya di sini ya. Nah, ini kan minus 2-nya jadi geser ke sebelah kiri, geser sekali. Gitu kan? Jadi eh, habis digeser, dikalikan lagi dengan sinyal awal gitu. Maka terbentuk lagi ABCD-nya gitu kan. Pada saat min satu bernilai 0 gitu kan. Pada saat berapa? Pada saat 0 ini kan satu ya, satu kali satu, satu ya, ini kelihatannya satu. Kemudian pada saat satu dua kali, ini dua kali dua nilainya 4. Pada saat dua nilainya berapa? Dua kali satu kali tiga nilainya tiga gitu kan. Kalau dijumlahin ini 8 gitu. Nah, dan seterusnya. Ini terus-terusan digeser ya, terus-terusan digeser si H-nya. Ini kita baru dapat 2 poin nih, gitu kan. Terus-terusan digeser H-nya sampai siapa? Sampai padanan X-nya nggak ada gitu. Jadi sampai hasilnya nol semua. Nah, sampai hasilnya adalah nol semua. Jadi apa? Jadi nanti hasilnya nol semua, kan makin lama digeser makin makin ke sebelah kanan tuh, gitu kan. Minus satu, kemudian satu, kemudian dua, gitu ya, satu, gitu kan. Nah, ada sampai pada kondisi, gitu kan. Nah, di sini empat, berarti di sini saat empat kan. Saat empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan seterusnya. Sampai pada kondisi ketika dikalikan dengan sinyal awal, dia dia sudah tidak menghasilkan sinyal. Nah, sudah nol nol nol. Itu dia. Makanya apa? Ini berarti sudah selesai konvolusinya. Berarti dia sudah tidak memiliki respon lagi. Gitu kan? Nah, makanya apa? Nah, hasil akhirnya adalah ini. Ya, oke, perhatikan. Maka hasil akhirnya adalah ini. Ini adalah sinyal hasil konvolusi. Jika diketahui HN adalah ini, XN adalah ini, dan YN adalah ini. Ini adalah hasilnya ya. Ini jika dikonvolusi hasilnya seperti apa. Itu maka kelihatan siapa. Nah, ini habis ini ya nol terus kan, nggak ada sinyal lagi. Nah, kita telah berhasil mengalihkan, mengkonvolusi dua buah sinyal yang apa? Yang apa? Yang diskrit ya, sinyal diskrit yang saling bersinggungan gitu kan, sampai sampai selesai begitu. Nah, dan maka apa? Maka hasilnya XN jika masuk ke dalam sebuah sistem HM itu kan, HM hasilkan YN. Oke, maka XN-nya siapa ini?
xn sama dengan buka kurung gitu ya. Xn-nya siapa? Yang ini kan 1, 2, 3, 1. Panahin di mana? Panahin di angka 1. Ya, HN gitu kan. Siapa? HN-nya adalah berapa ini? 1, 2, 1, min 1. Gitu kan. Panahnya di mana? Panah itu adalah saat titik 0. Ya. Panahnya di angka 2. Dan terakhir menghasilkan YN. Oh, ternyata hasilnya jika dua sinyal ini dikalikan, hasilnya adalah berapa? Gitu kan? 1, 4, 8, 8, 3, minus 2, minus 1. Gitu kan? Panahnya di mana? Panahnya di 4. Ya. Yang mana sih Pak sinyal yang 4 ini Pak? Gitu kan? Kita sudah ngitung tadi barusan. Yang pertama, sinyal 4 nih. Ini sinyal yang pertama, ini sinyal yang kedua. Ini kita barusan ngitung dua ini nih, dua sinyal 4 dan 8. Yang ini nih. Ini kalau dijumlahkan, ini 2 sama 2, hasilnya 4. Nah, ini dia. Ini sinyal ke 0. Ya. Sinyal yang kedua adalah, ini kalau dijumlahkan, 1, 4, 3, sama dengan 8. Ini sinyal yang ke-1. Gitu. Maka hasilnya adalah 4 dan 8. Kita sudah buktikan 2. Oke, seperti itu. Nah, bingung? Gak apa-apa, bingung ya. Bisa sambil sarapan lah. Kemudian apa? Ada nggak cara cepatnya? Ada ya. Eh, tapi saya harus kasihkan cara detailnya dulu. Cara cepatnya pakai tabel. Oke, perhatikan. Pakai tabel tuh enak banget. Maka apa? Nah, soalnya sama ya. Soalnya sama. Kalau ngerjakan pakai tabel aja ya. Lebih gampang. Tadi barusan saya kombinasikan antara grafikal dan kalkulasi ya. Rutenya sama. Folding, geser, kali jumlah. Gitu kan. Cerminkan, geser, kali jumlah. Sama. Cerminkan, gitu kan. Folding, itu kan. Satu folding, dua shifting, tiga apa kali, empat jumlah. Oke, perhatikan. Folding. Oke, perhatikan. Sumbu X, ini sumbu X ya. Sumbu X sinyalnya berapa? Di sumbu 0, misalnya 1, 2, 3, 1. Ini adalah XN. 1, 2, 3, 1. Ini adalah soal. Oke, soal. Oke, si soal nggak diapa-apain ya. Yang digeser-geser siapa? Si H ya. Yang digeser adalah H. Nah, kemudian H-nya berapa? Saya gambarkan dua soal di sini. Ini XN, ini HN. HN-nya berapa? 1, 2, 1, min 1. 1, 2, 1, min 1. Yang pertama adalah di folding atau cermin terhadap sumbu Y. Ini dibalik nih si H-nya. Jadi H min N. Oke, perhatikan saya akan jelaskan satu persatu nih. H min N dibalik, maka si H-nya dibalik. Maka yang tadinya minus 1 di 2, sekarang minus 1-nya di min 2. Oke, habis itu siapa? Habis itu di shifting nggak? Yang pertama shiftingnya 0. Oke, maka habis itu shiftingnya 0. Yang kedua ada dikali. Dikali dengan siapa? Dikali dengan XN. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali apa? Berarti kan ini kan kalau dijumlahkan hasilnya adalah dari mana sih hasilnya? Dari 0 tambah 0 tambah 2 kali 1. Nah, ketemu kan padannya ini ya, sama ini. 2 tambah 1 kali 2. 2 tambah 0
tambah 0. Hasilnya 8. Oke, ini kita dapat pada saat Y 0. Ini kita dapat angka yang mana? Angka yang ini. Oke, yang kedua digeser. Terus ya, geser 1. Maka si HN-nya geser nih. Habis itu kalikan lagi ke atas. Gitu kan. 8 itu dapat dari mana? Ini kalikan aja. Gitu kan. 0 ditambah 1. 1 kali 1, 1. Gitu kan. Saya dapat dari 1 ditambah berapa nih? Ini saya contohkan dulu ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 ini kan. Tambah 4, tambah 3, 4, 0, dan ini adalah 8. Begitu terus gitu kan. Sampai siapa? Sampai pergeserannya 6 kali. Oke. Kenapa 6 kali? Karena di sini sudah mentok. Nah, di sini ketika si HN-nya sudah di 6, X-nya sudah habis gitu kan, dan 0 di sini nggak ada. Maka dikalikan berapa ya tetap 0. Gitu. Maka hasilnya ketemulah angka 0. Gitu ya. Maka angkanya adalah 4, 8, 8, 3, minus 2, minus 1, dan 0. Oke, seperti itu. Pak, geser ke kiri bisa nggak? Tadi kan geser ke kanan mulu. Iya, bisa. Kenapa? Karena ketika dipadankan, ya, geser ke kiri, H, jadi Y min 1, ini ternyata masih ada hasilnya. 1 kali 1, hasilnya 1. Mungkin. Tuh, gitu kan. 1 kali 1. Hasil 1. Geser lagi ke kiri, udah habis padanannya. Dengan siapa? Dengan si siapa? X, XN. Itu udah nggak ada ya, udah mentok di sini. Udah 0. Maka hasil akhirnya adalah 0, 1, 4, 8, 8, 3, 2, 3, minus 2, 1, 0. Panahnya di sini. Di panah. Oke. Kalau digrafikan seperti ini. Hasilnya sama dengan yang barusan. Begitu. Jadi, begitulah cara konvolusi. Begitu ya. Hasil konvolusi. Konvolusi itu jadi kita mengetahui sinyal input, kita mengetahui sistem, gitu. Outputnya apa? Outputnya adalah sinyal diskrit juga. Antara sinyal input diskrit, sinyal output diskrit, sistem diskrit, hasilkan output. Gitu. Mungkin ini agak ini ya materi baru gitu ya. Jadi silahkan dipahami, diresapi. Ini tidak terlalu banyak hari ini. Kuncinya di tabel ini, gitu kan. Pokoknya perkaliannya dan terusnya. Rutenya adalah ini. Saya jelaskan lagi. XM adalah sinyal inputnya, HN adalah sistemnya, gitu kan. Gambarkan dulu. Kemudian di folding, cerminkan dulu HN, habis itu digeser, set, baru kemudian dikalikan. Dikali-kali-kali dan jumlahkan. Gitu ya, seperti itu. Kayak begitu. Begitupun pergeseran sebelah kiri, hasilnya adalah sinyal. Jadi, sinyal output yang tadi, ini ya, sinyal input, ini sistem, ini output. Nah, dulu zaman saya nggak diajarin tuh tabel yang kayak begini. Ternyata ada tabelnya ya. Saya diminta pakai cara yang seperti ini. Ternyata kalau pakai tabel jauh lebih mudah. Ini hasil apa? Hasil renungan saya lah. Ternyata hasilnya sama begitu ya, dan lebih representatif. Itu lebih mudah untuk dikerjakan. Ini tidak dikerjakan dulu ya. Sayangnya. Oke, mungkin seperti itu di pertemuan hari ini. Tidak terlalu banyak, cuma memang detail ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang bertanya? Halo? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Kemarin tuh memang ada masalah di OneDrive-nya. Mungkin saya upload ke Google Drive, jadi lebih
mudah mengakses ya. Saya kasih linknya, saya kasih bahan kuliahnya juga full ya, yang coret-coretan. Jadi Anda bisa melihat rekamannya, karena semuanya direkam ya, semuanya direkam gitu kan, dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas kebalikannya ya, kebalikannya apa? Tadi kan yang diketahui apa? XN dan HN ditanyakan ini. Nah, minggu depan kebalikannya. Kalau XN nggak diketahui, diketahuinya hasilnya sama outputnya, gitu seperti itu. Secara apa? Secara struktur sebenarnya sederhana ya. Angkanya nggak jauh-jauh, nggak lebih dari 10 begitu ya. Cuma caranya harus agak rigid memang, karena dia discrete gitu. Ada cara yang lebih sederhana selain tabel, ada dirubah dulu ke sistem frekuensi ya. Mungkin nanti habis UTS begitu, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan jika ada yang Pak Tajia ke Pak Rin ya, koordinasi dengan jurusan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.